Kita punya tambang emas bukan 2 ton keluar 2 gram emas. Itu tanahnya semua emas, diserok oleh orang Amerika, dibawa ke Amerika. Gara-gara pemimpin kita ada yang koruptor, yang menekeng itu. Saya terima, apa itu namanya itu? Terima komisi. Ini kan korupsi yang merusak negara kami. Hutan dibabat, hakimnya boleh dia berkata ini benar, tidak salah. Bagaimana itu orang bodoh saja yang jadi tukang beca, yang habis akal untuk cari nafkah hanya menjadi tukang beca? Dia bisa berpikir, dia babat hutan sampai menjadi kaya raya, masa tidak pernah mencuri hutan yang lain? Hakim yang sekolahnya SH boleh memutuskan dia benar. Menterinya ikut-ikut mengatakan benar, karena dia diluapin uang terus. Sebab agamanya hanya agama Islam, tapi tidak mempunyai ilmu tentang agama. Kenapa kau tidak yakin untuk menjadi presiden? Kalau saya menjadi presiden di Indonesia cukup 2 hari, saya kasih tahu. Saya pidato 2 hari, semua rakyat Indonesia ini bergejolak mengamuk dan meruntuhkan pemerintahan ini. Dan kita akan bikin Republik Indonesia dengan pemerintahan baru. Tapi bukan itu untuk saya. Saya tidak mau jadi presiden, karena saya bukan orang Indonesia asli. Walaupun saya pribumi, tapi saya kepingin yang hidungnya PC ini, yang mukanya hitam coklat, yang bahasanya Jawa, bahasanya Sunda, bahasanya Ambon, bahasanya Bima, bahasa Ternate, itu yang jadi presiden Indonesia. Kenapa kamu ragu? Goblok benar kamu. Karena itu ikut pendidikan saya. Saya tidak bawa kamu untuk saya jadi nabi, enggak. Saya punya Habib yang jadi nabi. Saya mau jaga itu, karena Habib saya itu orangnya pertama-tama orangnya ganteng sekali. Enggak seperti Ahmad Musodiki. Tidak pernah mengkerut dahinya. Saya walaupun ganteng masih mengkerut dahi saya. Dan masih marah sama kamu dengan habis-habisan kalau saya marah. Karena saya lihat kebodohan kamu itu perlu dibangkitkan untuk jadi orang clever, pintar. Dan hari ini setelah dengar saya anak-anak ini, sekolah kita clever school, sekolah pintar. Bukan sekolah apa itu yang ditulis itu sekolah apa? Terpadu. Itu sekolah terpadu, itu sekolah tempe itu. Bukan orang pintar itu bisa berbahasa Inggris, bukan. Clever School itu sekolah kita. Mulai ini hari. Dan saya sudah perbaiki itu tulisan kau. Bukan sekolah terpadu. Kita bukan sekolah terpadu. Saya tahu sekolah terpadu. Sekolah terpadu itu sekolah yang diajarkan sholat. Gak perlu sekolah kalau sholat. Cina baru masuk Islam kemarin, ini hari bisa sholat. Ya itu yang jadi presiden. Jadi bajingan dia, pencuri dia, koruptor dia. Karena tidak ada iman yang ditunjang oleh ilmu agama. Dengar tuh. Sebelum Indonesia dipilih oleh rakyat presidennya. Dulu kan presiden dipilih oleh anggota DPR. 5 tahun sebelum Indonesia dipilih oleh rakyat presiden, saya sudah bicara sama Zainuddin MC. Karena dulu pengaruh dia besar di Indonesia. Zainuddin, jaga baik-baik. Jangan masuk partai. Saya bilang sama dia, boleh tanya dia. Di Kebayoran saya kasih tahu dia. Jangan masuk partai. Kau tetap merdeka. Nanti satu saat presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat Indonesia. Itu belum ada orang bicara. Masih 5 tahun yang lalu. Kejadiannya spontan. 1 bulan ribut orang Indonesia. Presiden pilih oleh Indonesia. Sebelum terjadi 5 tahun saya sudah berbicara bahwa nanti Indonesia presidennya akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan saya kasih tahu kau ini hari. Partai-partai di Indonesia nanti hanya ada 2 partai.
Dan bukan partai lagi yang menentukan siapa anggota DPR. Nanti akan pilih orang-orang pintar dan sekolahnya benar. Itu yang menjadi presiden. Dan tidak yang menjadi anggota DPR. Dan tidak mungkin nanti yang menjadi anggota DPR dari UI. Tidak mungkin. Karena dia bukan sekolah yang sempurna. Nanti anggota DPR dari pondok pesantren Al-Asriyan Nurul. Kau catat supaya kau jangan ragu. Nanti ditanya orang, kamu goblok begini, kamu mau jadi presiden. Bapak baca kitab aja deh, ayo duduk di sini. Karena itu saya minta kamu belajar sungguh-sungguh. Kalau saya mau ini hari untuk kamu jadi presiden, saya bisa. Tapi waktu yang menentukan. Pahami. Saya bisa. Lidah saya kan pedang. Lidah saya lebih tajam dari pedang. Saya kasih tahu kamu. Tapi saya, karena itu saya kasih tahu kamu, saya tidak disuruh bercakap. Tidak boleh bercakap. Kalau saya bercakap, bahaya. Tapi saya tidak mau untuk jadi presiden. Kamu. Kenapa kau yang saya suruh kau ragu? Goblok benar kau. Karena kau itu melihat anak SMA pakai dasi, ya toh, pakai sepatu mentereng, itu kan dibeli bapaknya. Kalau kamu, saya tidak mau punya sepatu dibeli bapak kau. Kau harus beli sendiri. Karena itu walaupun gaji kau 2.000 rupiah masuk di pabrik roti, masuk di pabrik tahu, di tempat dapur, saya kepingin kau punya uang dari keringat kau tahu ini yang paling halal dan paling bagus adalah dari tangan kamu sendiri. Dengar baik-baik. Pembangunan, kau kan lihat yang lain. Saya suruh pasang konblok, kamu ternyata bisa. Saya suruh pasang batu bata, sudah banyak yang bisa. Plaster bisa. Apa yang kau takutkan? Suruh Presiden SBY pasang konblok. 2 minggu langsung peringatan. Ajudannya bilang sudah bapak. Gak bakal mau. Tapi kalau kau seorang presiden yang sudah bisa pasang konblok 7 meter di tengah rakyat, di saat itu kau mencalonkan diri sebagai seorang presiden, kau pasang konblok, semua rakyat seluruh Indonesia meneteskan air mata dan mengatakan ini presiden negara Republik Indonesia. Ini presiden tidak ada karya, hanya omong, perintah orang. Coba bikin jalur busway. Tidak ada pemikiran, hanya ikut turut-menurut. Tidak dia pikir ini bakal macet, ini bakal tidak bagus, ini tidak cukup untuk jalan orang lain. Tidak ada pikiran. Yang penting dia ikut, yang berdoa, ya bikin busway, bikin terus. Sampai di Pondok Indah terbentur. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Gubernur DKI sudah mengumumkan di TV 3 hari yang lalu, di jalur busway semua mobil boleh lewat. Artinya gagal. Jadi itulah yang kau lihat-lihat. Wah, Pak Amin Rais pintar berbicara. Kita tidak mau orang berbicara, kita mau orang yang bisa bekerja. Itu ada lagi di TV itu anak-anak muda dari UI, wah taunya tepuk tangan aja, presidennya dia caci maki, dia tepuk tangan. Mana boleh satu bangsa presidennya dicaci maki, dia tepuk tangan, dia tertawa terbahak-bahak. Ini presiden kamu, dia salah, dia goblok, dia bodoh, kamu yang angkat, kamu harus hormat sama dia. Itu baru namanya clever school. Itu sekolah bodoh itu. Dia caci maki presidennya, dia ejek-ejek wakil presidennya. Jadi bagaimana bisa berwibawa kepemimpinan? Jadi saya tunggu kamu. Jangan ragu. Tidak ada ekspansi apa semua. Kita punya planning. Planning kita sudah ada. Kau jadi presiden, saya kasih planning saya. Ini yang kau kerjakan.
Sudah ada planning. Kalau saya meninggal, ada sama Umi untuk membentuk Indonesia, apa yang saya kasih namanya, bukan Indonesia baru, Indonesia baru. Tidak boleh Indonesia baru, itu bahasa jelek. Indonesia tidak bisa baru, tidak bisa lama. Indonesia tetap Indonesia, karena itu nama sebuah negara. Kalau kita tambah-tambah, itu menjadi rusak itu bangsa kita. Jadi Indonesia bangkit setelah anak dari Nurul Iman menjadi presiden. Dan kita bukan sekolah terpadu. Sekolah terpadu saya sudah keliling. Itu bapak-bapak kita itu, ibu-ibu kita itu, aduh senang, anaknya pulang cium tangan. Tapi di belakang dia curi ikan. Dari kecil sudah mencuri, apalagi dia jadi presiden. Jadi ingat baik-baik. Ini presiden sekarang, presiden yang menjurus kepada kebaikan. Karena dia memberantas korupsi, tentu dia tidak akan korupsi. Kalau orang berani memberantas korupsi, berarti dia menjaga dirinya untuk tidak korupsi. Ini presiden baik. Jangan kamu mengangkat orang lain deh. Ini yang mau jadi presiden, mau merampok. Mulutnya sudah menganga kayak ikan mulut. Ada pernah ikan yang mulutnya diam gini? Ada. Jadi kalau sudah jangan jadi presiden. Dengar baik-baik. Ini presiden yang baik sekarang. Kita tunggu dia teruskan aja tuh. Jadi ingat 2020 presiden dari Nurul Iman. Catat. Kamu kan bilang waduh terlalu singkat ya? Enggak singkat. Pak Harto jadi presiden, tahu 2 hari. 2 hari. Ada yang menyebabkan kau jadi presiden. Dan tempo yang sangat singkat. Kita menyusun sekarang ini untuk kamu itu di dalam pengetahuan. Karena itu, walaupun kau sudah kawin, tinggal sini jadi guru, jangan duluan dulu. Sekolah, belajar dulu sama saya. Kita tunggu sampai nanti bisa S2, S3. Itu hanya sebagai jenjang pendidikan. Tapi bukan itu untuk menjadi presiden. Seorang yang mempunyai kecerdasan, yang mampu membaca dan mampu berpikir. Ini nasihat saya untuk kamu, dan teruskan apa yang menjadi cita-cita itu. Dan kamu berlomba-lomba untuk belajar sungguh-sungguh, karena kamu tidak tahu takdirnya Allah siapa yang jadi presiden. Barangkali Murdiono ya toh, mungkin juga siapa? Yasin. Kita tidak tahu. Yang itu kita tidak. Itu kan ketentuan khalifahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal mana wa ja'alna ulama alim salih. Nasallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.